Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa baru SMK Negeri 3 Kota Tegal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kaitannya dengan materi untuk pengenalan lingkungan sekolah. Di hari ini kita akan mencoba memberikan materi tentang sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Coba memperkenalkan diri, nama saya Rahim. Sehari-hari sementara diamanati sebagai kurikulum di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Anak-anakku yang kami hormati, izinkan pada kesempatan yang pagi hari ini kita menyampaikan kaitannya dengan sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Kota Tegal di masa pandemi COVID-19. Nah, semoga anak-anakku semuanya ini selalu dalam kondisi sehat, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang ada di sekolah juga semuanya dalam kondisi sehat. Mari kita bahas untuk anak-anakku untuk kaitannya dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah agar ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, sistem pembelajaran di masa pandemi. Pada prinsipnya bahwa apapun kondisinya, pembelajaran yang ada di sekolah kita di SMK Negeri 3 Kota Tegal ini harus tetap berlangsung. Nah, apa syarat-syarat yang harus kita utamakan? Syarat-syarat yang harus kita utamakan, yang pertama adalah kesehatan. Jadi, sementara untuk anak-anakku ini belajar bisa dari rumah, untuk kegiatan MPLS ini juga kita laksanakan dengan daring, sehingga kesehatan ini bisa menjadi sesuatu yang utama. Semoga kita semuanya juga dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua, ini anak-anakku semuanya, yang kita utamakan adalah bahwa pembelajaran ini harus bisa berjalan dengan efektif. Artinya antara sekolah, antara guru, antara siswa, dan antara orang tua ini terjalin satu kesatuan. Guru kita berupaya untuk bisa memberikan pembelajaran. Siswa berupaya untuk bisa mengakses ataupun mendownload ataupun mencari informasi-informasi kaitannya dengan pembelajaran yang berhubungan dengan materi. Kemudian sehingga pembelajaran dengan waktu yang singkat ini bisa efektif dan anak-anakku semua ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua. Kemudian yang berikutnya ini adalah target pembelajaran. Target pembelajaran yang ingin dicapai ini berdasarkan dari masing-masing mata pelajaran, KI dan KD-nya. Sehingga pada saat pembelajaran di masa pandemi ini, walaupun mungkin ada beberapa kendala, terutama kaitannya dengan tatap muka, tetapi fokus pencapaian target belajar harus menjadi sosok yang harus kita capai. Nah, ini jadi anak-anakku ada 3 hal. 1, kesehatan merupakan sesuatu yang utama. Kemudian mencoba bahwa pembelajaran ini harus berjalan efektif. Kemudian target pembelajaran harus tercapai. Nah, bagaimana kaitannya dengan sistem pembelajaran yang diterapkan oleh SMK Negeri 3 di masa pandemi COVID ini? Di dalam sistem pembelajaran yang diterapkan ini ada 2 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem pembelajaran jarak jauh.
atau yang dikenal dengan istilah daring atau online. Nah, apa itu sistem pembelajaran daring? Sistem pembelajaran daring adalah suatu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan model jarak jauh. Tidak ada tatap muka. Media yang digunakan itu sebagai sarana utama adalah internet. Jadi dalam sistem pembelajaran jarak jauh nanti internet menjadi sarana pendukung utama untuk suksesnya pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sistem pembelajaran new normal. Alhamdulillah Kota Tegal ini sudah masuk dalam zona hijau. Sudah masuk dalam kondisi di mana memungkinkan untuk pembelajaran diperbolehkan tatap muka. Hanya di dalam sistem pembelajaran new normal ini harus diatur betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Anak-anakku, ya kalau ini nanti diterapkan, maka seluruh protokol kesehatan harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Seluruh warga sekolah harus mematuhi protokol kesehatan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam sistem pembelajaran daring ini ada hal-hal yang menjadi prasyarat pokok atau yang istilah kita menjadi sarana utama dan sarana pendukung. Nah, apa itu sarana utama di dalam pembelajaran daring yang ada di sekolah kita? Pertama, anak-anakku semuanya harus punya handphone atau laptop dan kuota internet. Nah, ini menjadi kunci pokok kegiatan pembelajaran daring. Jadi harus punya handphone, harus punya laptop, dan kuotanya selalu terisi dengan baik. Sehingga tidak terjadi kendala pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran daring. Nah, selain sebagai modal utama handphone dan laptop, ini juga harus ada sarana pendukungnya. Apa itu sarana pendukungnya? Sarana pendukungnya adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran daring. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi WA. Dan ini mungkin sudah familiar untuk anak-anakku semuanya. Semuanya menggunakan WA di dalam aktivitas sehari-hari di dalam rangka kita untuk memudahkan komunikasi dan memudahkan koordinasi. Kemudian yang berikutnya ini ada aplikasi Moodle. Nah, ini yang harus dipahami oleh anak-anak semua. Nanti harus ada aplikasi di dalam WA maupun laptop yang berhubungan dengan aplikasi Moodle. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi Microsoft Teams. Anak-anak semua nanti dimohonkan harus ada pendukung di dalam handphone. Ini aplikasi Microsoft Teams. Insya Allah semua untuk username ataupun istilahnya password untuk bisa masuk ke aplikasi ini sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, kemudian kita yang berikutnya adalah sarana pendukung kita adalah buku paket wajib siswa dari perpustakaan. Sebelum proses pembelajaran daring yang insya Allah akan kita mulai pada tanggal 13 Juli, istilahnya itu minggu depan di tanggal 20-nya, maka sebelum tanggal 20 ini diharapkan seluruh anak-anak semuanya sudah memiliki buku paket wajib
dari perpustakaan. Untuk mendapatkan buku paket nanti akan diatur oleh sekolah. Caranya nanti anak-anakku datang ke sekolah untuk mendapatkan kartu perpustakaan dan buku perpustakaan. Nah, sekarang anak-anakku, ini hal yang penting yang harus kita siapkan manakala pembelajaran akan kita lakukan. Yang pertama, aplikasi di WA atau WhatsApp. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan koordinasi. Nah, oleh sebab itu, seluruh siswa SMK Negeri 3, baik yang kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12, itu seluruhnya harus membuat grup. Nah, harus membuat grup pembelajaran. Nah, ini aplikasi WA yang kelas 10 ini kita atur agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, membuat grup siswa dalam satu kelas. Artinya apa ini? Setelah PPDB berlangsung dan seluruh siswa sudah mendapatkan kelas masing-masing, maka kelas tersebut diwajibkan untuk membuat grup pembelajaran siswa. Grup pembelajaran siswa. Seluruh anggota kelas harus masuk di dalam grup siswa tersebut. Monggo ini nanti akan ditindaklanjuti oleh panitia yang nantinya kelas harus ada grup untuk pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, nama grup harus jelas sebagai judul. Contoh di sini adalah PIB 2020. Artinya apa? Di sini ada tingkatan kelas 10, DPIB, dan tahunnya adalah tahun 2020. Kemudian yang berikutnya, absen pertama adalah 1 titik Abdul Syukur. Nah, nanti di inisial WA itu juga sama. Misalnya kita absen 12 juga sama. 12 titik Heri Susnanto. Kemudian yang keempat, bahwa WA ini hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran, tidak untuk kepentingan yang lain. Jadi kalau kepingin istilahnya itu bercanda dan lain sebagainya, lebih baik di grup yang lain. Kita ada fokus satu, yaitu grup untuk pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah komen atau diskusi mengenai tugas, materi, dan penjelasan dari guru. Istilahnya boleh menanyakan, boleh diskusi, boleh istilahnya berkomentar, tetapi mengenai tugas ataupun materi. Kalau ini sudah berjalan semuanya, maka aplikasi WA ini sudah siap untuk kita gunakan sebagai grup pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aplikasi Moodle. Nah, nanti anak-anak ada beberapa cara untuk mendapatkan aplikasi ini. Yang harus buka Play Store, dan install Moodle. Yang tiga, masuk ke sistem pembelajaran http://edu.smk3tegal.sch.id. Nah, untuk kalau memang itu di Play Store asal juga mengalami kendala, ini juga bisa anak-anak langsung masuk ke link pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu di http://edu.mk3tegal.sch.id. Kemudian setelah masuk, apa yang dilaksanakan? Setelah masuk, Anda pilih
Di situ banyak sekali pilihannya. Yang pertama kaitannya dengan mata pelajaran. Pilihan mata pelajaran. Nah, di sini banyak sekali pilihan mata pelajaran sesuai dengan guru masing-masing. Jadi pada saat kita melaksanakan pembelajaran, ini anak-anakku bisa memilih satu, lihat jadwalnya. Pelajaran hari ini pelajarannya siapa? Dicek. Oh, mata pelajarannya adalah pendidikan agama. Nah, setelah lihat pendidikan agama, gurunya siapa? Lihat di jadwal. Oh, di jadwal gurunya adalah Bapak Ustadz Kartono. Nah, kemudian lihat semesternya berapa kita. Kita ada di semester pertama. Berarti nanti di situ ada S1, kemudian pendidikan agama dan budi pekerti, serta gurunya Bapak Kartono. Nah, ini untuk aplikasi Moodle. Kemudian yang berikutnya, yang perlu disiapkan lagi adalah aplikasi Microsoft Teams. Nah, untuk aplikasi Microsoft Teams ini, sama seperti tadi, anak-anakku bisa buka di Play Store. Kemudian cari Microsoft Teams. Setelah Microsoft Teams, ada langsung install. Nah, setelah install, anakku bahwa Microsoft Teams ini sudah siap untuk digunakan. Tinggal nanti menunggu username dan password dari sekolah untuk bisa masuk. Setelah mendapatkan username dan passwordnya dari sekolah, maka silakan anak-anak ini bisa masuk di pembelajaran. Kemudian pilih roomnya. Di situ juga ada, kita bisa conference, anak-anak bisa tatap muka, kemudian materi juga bisa masuk, dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya, pada saat pembelajaran daring ini, ada 3 hal yang perlu dieksekusi cepat, yaitu grup WA kelas. Itu harus ada. Kemudian yang berikutnya adalah modul. Itu harus ada. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi pendukung untuk Microsoft Teams. Ini juga sebaiknya anak-anak diinstal. Karena ketiga itu adalah hal-hal yang sangat urgent untuk pembelajaran daring di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Kemudian setelah program persiapannya ini sudah di aplikasi, maka selain itu untuk memudahkan dan memperlancar, maka anak-anakku semuanya harus memiliki buku paket mata pelajaran. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran daring nanti di hari Senin, mulai tanggal 20 kita laksanakan, anak-anakku semua di tingkat 10 sudah mengkantongi atau sudah meminjam buku paket siswa dari perpustakaan. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, siswa datang ke sekolah untuk mendapatkan kartu perpustakaan, atau istilah kita ini harus tercatat sebagai anggota Perpus SMK Negeri 3 Kota Tegal. Nah, di sini nanti akan dijadwalkan siswa kelas 10 DBIB 1 jam hari sekian, jam sekian. Kelas 10 PKR 1 di hari sekian, jam sekian. Nanti informasinya akan masuk di grup WA pembelajaran. Sekali lagi, informasinya akan masuk di grup WA pembelajaran. Oleh sebab itu, grup WA pembelajaran harus secepatnya aktif. Kemudian, setelah datang ke sekolah, maka siswa akan melakukan peminjaman buku paket sesuai dengan jadwal dari sekolah yang tadi kita utarakan. Nah, buku paket apa? Buku paket Normadab, matematika, bahasa Indonesia, dan yang lain-lain yang dibutuhkan dan yang ada
di perpustakaan silahkan dipinjam semua. Jadi Bapak Ibu guru, manakala pembelajaran daring, manakala ada penugasan, anak-anak semua sudah punya buku panduannya, sudah punya buku paketnya, dan sudah punya buku pembelajaran atau pelajaran mapelnya. Kemudian yang ketiga, tadi lihat buku-buku paket yang sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Di situ silakan anak-anakku memilih buku paket yang ada. Jadi pada prinsipnya peminjaman buku paket siswa ini, satu, seluruh siswa wajib minjem. Yang kedua, seluruh siswa memiliki buku-buku mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, sebagai panduan atau sebagai buku pegangan dalam rangka pembelajaran daring. Nah, tadi pembelajaran daring sudah kita utarakan panjang lebar, yang prinsipnya anak-anakku semuanya untuk bisa memahami persiapan-persiapan pembelajaran daring, dan nantinya di tanggal 20 ini sudah kita terapkan. Kemudian yang berikutnya, sistem pembelajaran yang berikutnya adalah sistem pembelajaran tatap muka. Nah, sistem pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan dengan syarat satu, mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Apabila kondisinya ini sudah baik, apabila COVID ini sudah sedikit mereda dan sudah mendapatkan izin dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, maka akan ditetapkan sekolah-sekolah yang diizinkan untuk melaksanakan teknis pembelajaran tatap muka. Nah, bagaimana teknis pembelajarannya? Teknis pembelajarannya pada saat tatap muka ini urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dalam satu kelas dibagi menjadi 2 rombel pembelajaran. Siswa dalam satu kelas bagi 2 rombel pembelajaran. Kemudian yang kedua, rombel 1 itu nomor absen 1 sampai 18. Dan rombel 2 absen 19 sampai 36. Nah, ini akan diatur oleh sekolah. Rombel 1 namanya siapa-siapa saja, rombel 2 namanya siapa saja. Kemudian setelah terbentuk rombel 1 dan rombel 2, maka akan dibagi pembelajarannya. Rombel 1 ini masuk shift pagi. Pembelajaran jam 7 sampai jam 11. Kemudian rombel 2 ini masuk di shift siang, yaitu jam 12.30 sampai jam 15.30. Kemudian setelah 1 minggu berjalan, ini akan dilaksanakan rotasi atau tukar setiap minggu sekali. Yang tadinya shift 1 berangkat pagi, minggu kedua atau minggu genapnya dia akan berangkat siang. Kemudian rombel siang, yang shift siang, yang tadinya siang akan berangkat tukar untuk berangkat pagi. Begitu seterusnya. Kemudian yang berikutnya, syarat agar pembelajaran tatap muka ini baik dan standar protokol kesehatan, maka seluruh siswa, guru, dan warga sekolah yang lain harus mematuhi protokol kesehatan, harus melakukan cuci tangan, harus melakukan penutupan masker atau istilahnya memakai masker. Kemudian masuk ke dalam ruang kelas dengan sosial jaga jarak, dan satu kelas duduk 1 sampai 18.
Jadi kegiatan ini akan dilakukan pada saat pembelajaran dalam kondisi new normal. Nah, itu anak-anakku. Jadi yang kita siapkan ada 2, sistem pembelajaran daring dan sistem pembelajaran tatap muka. Nah, untuk tugas yang pertama, ini mohon nanti dilaksanakan dengan baik karena ini sangat mendesak. Untuk tugas pertama, setiap siswa masuk dalam grup pembelajaran. Silakan diisi per kelasnya masing-masing. Di situ ada kelas 10 DPIB 1, masuklah ke chat WA yang ada. Kemudian 10 DPIB 2, klik linknya, masukkan nomornya untuk bisa masuk ke grup. Dan seterusnya. Nah, ini penting anak-anak semuanya, karena ini adalah modal pertama yang harus kita punyai untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak semua. Nah, demikian ini yang bisa kita sampaikan. Pada prinsipnya untuk pembelajaran daring, kita minta dengan sangat anak-anakku semuanya, 1, masuk grup WA kelas atau WA pembelajaran. Kemudian yang kedua, siapkan sarana pendukung, handphone, laptop. Kemudian install modul dan install Microsoft Teams yang ada di dalam HP. Kemudian atau di modul bisa langsung buka di http edunet sk.id ini. Kemudian siapkan dengan aplikasi Microsoft Teams. Oke, anak-anakku semuanya, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita seluruhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan lahir dan batin. SMK 3, yes. SMK 3, yes. SMK 3, jaya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.